Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 17 Juni 2020. Bertemu dengan saya lagi Taufik Kurnianinsyah dalam mata kuliah ilustrasi. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa silakan untuk bergabung dengan kelas online-nya. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan mahasiswa, untuk yang lainnya nanti bisa segera untuk bergabung dengan kelas online-nya. Baik, saya share untuk jendelanya di sini. Yasmin, suara saya terdengar? Halo, Yasmin. Dengar, Pak. Oke, baik, saya share ya untuk screen-nya. Baik, tampilannya sekarang apa ini? AI ya, ada ilustrator ya. Ilustrasi. Oke. Eh,
Baik, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan fasilitas Pathfinder di sini, yaitu untuk bentuk tool yang digunakan untuk memotong objek. Ya. Misalkan di sini saya mempunyai objek dua lingkaran. Ya, saya ingin membuat dua lingkaran. Yang pertama di sini saya ingin membuat lingkaran dengan ukurannya yang tidak simetris ya. Ukurannya tidak diketahui bentuknya tapi simetris. Sambil menekan tombol kontrol, tombol shift ya, tombol shift. Di sini kita tekan, kemudian kita lepaskan aja. Yang satunya di sini ketika kita ingin membentuk suatu objek yang diameternya bisa kita ketahui, tekan tombol shift ya, tekan tombol shift, kemudian klikkan aja di bidang lembar kerja kita di sini. Ya, nanti akan muncul jendela untuk elips. Nah, di sini nanti kita bisa mengatur untuk lebar dari objek lingkaran yang akan kita buat. Baik widthnya, lebarnya misalkan di sini kita buat 350. Yang height-nya misalkan juga 350. Ya, berarti di sini untuk diameternya sama ya untuk lingkaran. Ya, di sini sudah terbentuk satu lingkaran. Ya, kita rubah untuk warnanya terlebih dahulu di sini. Misalkan warna yang pertama di sini kita kasihkan fill warna merah. Nah, kemudian yang satunya di sini kita kasih fill warna biru. Ya, di sini warna biru fillnya. Struknya ini masing-masing memiliki nilai struknya satu dengan garis outline-nya di sini hitam ya. Ini nilai struknya yaitu 1. Baik, untuk objeknya di sini saya atur buat seperti ini, tupang tindih. Ya, tupang tindih. Baik, sekarang kita gunakan menu Pathfinder-nya. Aktifkan dulu dari menu Windows di sini ya. Windows atau tekan nanti di sini Shift Ctrl F9 atau Pathfinder di sini pada menu Windows. Ya, nanti di sini ini kita tampilkan. Selanjutnya kita seleksi objeknya ya. Kita seleksi objeknya. Nah, kita coba seleksi objeknya. Kita gunakan coba satu persatu. Ya, kita coba gunakan satu persatu. Yang pertama di sini ada unit ya, unit di sini. Fungsi unit di sini dia adalah untuk menggabungkan dua objek menjadi satu. Ya, fungsi unit di sini menggabungkan objek menjadi satu. Ya, seperti ini hasilnya ketika kita klik tool unit pada dua objek, dia akan menjadi satu kesatuan. Ya, kemudian kita coba saya tekan Ctrl Z untuk mengembalikan posisi semula. Tadi unit ya. Kemudian ada minus front. Ya, ada minus front. Jangan lupa nanti ada ini sesi kuis juga. Jadi sambil diingat-ingat ya, atau mungkin bisa juga dicatat. Kemudian di sini ada minus front. Fungsinya di sini adalah untuk memotong objek ya, memotong objek di mana objek yang digunakan untuk memotong adalah objek yang ada di depannya ya. Yang di depannya atau posisi di atas. Posisi di atas itu ya objek yang digunakan untuk memotong. Jadi yang warna merah ini nanti yang akan terpotong oleh warna biru. Seperti ini. Ya. Fungsi dari minus front. Kemudian saya kembalikan dulu. Ada intersect. Ya, ada tool intersect. Fungsi intersect di sini adalah dia akan mengambil bagian sisi dalam dari dua perpotongan objek. Dia akan mengambil bagian dalam dari perpotongan dua objek. Jadi kalau kita lihat di sini
ada dua lingkaran, ya, lingkaran merah sama lingkaran biru di sini. Perpotongan antara dua objek di sini, ya, yang ada di tengah di sini, perpotongan antara dua objek yang di tengah di sini, inilah yang nanti akan diambil bentuknya menggunakan fungsi intersect. Jadi kalau kita klik intersect, nanti bentuknya adalah seperti ini. Dia mengambil bagian terdalam pada bagian dua objek, ya, perpotongan dua objek, fungsi intersect. Kita kembalikan fungsinya. Kemudian di sini ada exclude, ya. Exclude di sini adalah fungsi untuk memotong, ya, fungsi untuk memotong bagian dalam, ya, bagian dalam dari perpotongan dua objek. Fungsinya adalah memotong bagian terdalam dari perpotongan dua objek. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, perpotongan dua objeknya adalah posisinya ada di tengah sini. Nah, pada bagian tengah sini, ini adalah nanti bagian yang akan terpotong, ya, bagian yang akan terpotong. Kita klik exclude, ya. Dan hasilnya nanti di sini, ya, hasilnya di sini objeknya ini adalah menjadi satu kesatuan, ya, menjadi satu kesatuan. Baik, saya undo. Kemudian ada menu lagi di sini, divide di sini, ya. Fungsi divide di sini adalah fungsi untuk memotong objek menjadi beberapa bagian, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada dua objek, ya, ada dua objek merah biru. Di sini ada perpotongan, ya, warna biru di sini juga ada perpotongan antara biru sama merah di sini. Nah, objek yang ada di sini, ya, objek yang ada di sini, nanti di sini dia akan menjadi tiga bagian kalau kita menggunakan fungsi divide di sini. Kita coba klik. Nah, di sini udah menjadi tiga objek, ya, tiga objek. Tetapi di sini fungsinya masih tergroup, ya, fungsinya masih tergroup. Ini untuk melepaskan dari fungsi groupingnya di sini, kita tekan Ctrl Shift G atau bisa masuk ke menu objek kemudian ungroup. Ya, Ctrl Shift G atau masuk ke menu objek kemudian ungroup. Nah, di sini ini udah saya ungroup. Ini bisa kita lepas. Ada 1, 2, 3 objek. Ya, fungsi dari divide di sini. Lanjut, saya kembalikan bentuk semula. Selanjutnya di sini saya seleksi dulu. Ada fungsi trim, ya, ada fungsi trim. Fungsi trim di sini sama seperti fungsi minus front, ya, sama dengan fungsi minus front. Saya klik, ya. Ini masih tergroup, ya. Jadi hampir sama dengan fungsi minus front, tapi di sini bedanya adalah kalau kita menggunakan minus front di sini, hasilnya, ya, hasil untuk bentuk objeknya langsung hilang, ya. Jadi meninggalkan dari objek yang digunakan untuk memotong, ya. Tetapi kalau kita menggunakan fungsi trim di sini, objek yang digunakan masih ada, ya, masih ada, tetapi menempel pada bagian yang digunakan untuk yang dipotong, ya, seperti itu, ya. Kemudian saya lanjutkan, saya kembalikan objeknya, ya.
seperti semula. Kemudian sebelahnya di sini ada merger di sini ya. Merge di sini kita lihat fungsinya ini sama seperti fungsi dari unit ya. Sama, jadi menggabungkan ya, sama dengan fungsi dari unit. Seperti itu. Ya. Fungsi dari unit. Tapi di sini kalau unit di sini dia langsung menjadi satu kesatuan ya. Kalau fungsi dari merge di sini dia warnanya masih sama ya, masih sama di sini meskipun dia sudah menjadi kesatuan. Baik, kita coba lagi fungsi sebelahnya. Di sini ada crop ya, fungsi crop. Fungsinya di sini untuk memotong, hampir sama dengan fungsi dari exclude ya, fungsi dari exclude seperti ini. Maaf, bukan exclude ya, intersect ya, sama dengan fungsi dari intersect ya, sama dengan fungsi dari intersect. Kemudian satu lagi ada di sini outline. Outline di sini fungsinya untuk menghilangkan fungsi dari fill ya, menghilangkan dari fill. Jadi hanya tampilan outline-nya saja ya, seperti itu. Satu lagi di sini ada fungsi minus back ya. Fungsi minus back di sini ini kebalikannya dari fungsi minus front ya, kebalikannya dari fungsi minus front. Jadi kalau yang minus front, bagian belakang itu nanti yang akan terpotong ya. Kemudian kalau yang minus back ini kebalikannya ya. Ya, pada bagian yang depan atau yang atas itu posisinya yang nanti akan terpotong. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik, kita lanjut untuk sekarang mencoba untuk membuat objek sederhana ya. Saya punya satu lingkaran. Saya ingin membuat kancing baju ya. Kancing baju. Ukurannya untuk diameternya ini bebas ya, saya bebas untuk ukuran diameternya. Kemudian ini saya geser ya, saya geser. Ini saya tahan pointernya, jadi saya tahan pointernya sambil ditekan Alt, nanti dia akan menduplicate ya. Digeser, tekan Alt, nanti dia akan menduplicate. Kalau kita menggunakan Corel Draw, digeser klik kanan ya, digeser kemudian klik kanan, dia akan menduplicate seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan kecilkan sedikit untuk objeknya. Warnanya akan saya ganti warnanya sedikit lebih mudah. Ya, dua-duanya saya seleksi. Untuk struknya saya hilangkan ya, jadi tidak ada struknya. Kemudian posisinya di sini saya buat center baik horizontal maupun vertikal. Oke. Dua buah lingkaran. Kemudian saya gunakan tool, yaitu start tool di sini. Ada start tool. Saya tekan tombol shift ya, saya tekan tombol shift. Kemudian klikkan di bagian area kerja, maka akan muncul jendela startnya. Nah, di sini kita butuh untuk di sini untuk radiusnya ya. Kemudian di sini ada pengaturan untuk sudutnya
ya, sudutnya ada berapa kita gunakan untuk starnya ya, seperti itu. Kita coba oke aja. Ini hasilnya kecil. Kita untuk warnanya saya akan rubah untuk warnanya. Warnanya agak lebih hitam ya, saya perbesar. Posisinya di sini saya putar. Ya, seperti ini. Saya gunakan, kemudian di sini saya masih menggunakan selection tool ya, saya menggunakan selection. Saya ganti direction tool sekarang ya. Pada direction tool nanti untuk node-nya akan berubah. Di sini ada titik node untuk pengaturan. Kalau kita tarik ke dalam, dia akan runcing. Kalau kita tarik keluar, dia akan sudutnya akan tumpul ya, seperti ini. Ini saya perbesar lagi. Seperti ini. Kemudian saya ambil satu di sini, saya drag, tekan Alt, kemudian saya kasih ini, saya taruh ke atas dulu. Ini saya potong menggunakan ellipse. Saya ganti warna dulu biar agak lebih mudah. Tidak harus saya memotongnya tidak harus simetris lingkarannya. Baik, seperti ini. Kemudian ini saya potong. Jadi untuk objeknya yang star tadi sama lingkaran ini, saya ingin memotong bentuk starnya ya. Saya ingin memotong bentuk starnya. Jadi di sini kita menggunakan fungsi ini ya, minus front ya, minus front. Ini saya kecilkan. Posisinya ini masih masih tergroup ya, tergroup. Kemudian di sini saya buat ungroup dulu aja ya, kemudian saya pasang di sini.
warnanya nanti saya rubah jadi warna putih. Ini semuanya juga saya grup aja dulu, saya rubah warnanya jadi putih. Ya. Mau dikecilkan juga nggak apa-apa. Untuk mengatur di sini untuk pergerakannya, kalau kita menggunakan fungsi kontrol, tombol kontrol, nanti pergerakannya akan lebih pelan ya dibandingkan biasa. Ya, seperti ini. Di sini kita juga bisa mengatur dari ini fungsi dari apa ya istilahnya ya, transparansinya ya, transparansinya kita juga bisa mengatur dari fungsi transparansinya. Jadi diatur di bagian opacity-nya di sini. Misalkan di sini saya kurangi. Nah, seperti ini. Kemudian sebut lingkaran lagi di sini, elips. Kemudian sambil warna dari sini pakai fungsi stroke ya. Saya gunakan warna yang agak lebih muda di sini. Kemudian saya duplicate, kemudian saya kecilkan sedikit. Ya, saya seleksi, saya atur align-nya biar posisinya di tengah-tengah kedua-duanya. Kemudian kita lakukan fungsi minus front ya, kita taruh di sini. Posisinya saya atur di posisi tengah ya, ini. Sudah, tinggal kita buat bagian untuk lubangnya ya. Untuk lubangnya saya buat lingkaran lagi ya, buat lingkaran. Kemudian saya duplicate aja di sini. Saya ambil 3. Yang satu di sini saya gunakan untuk memotong. Nah, satu dulu untuk tingginya kita gunakan yang vertical line ya. Di posisinya tingginya nanti sama. Baik, sudah sama. Kita klik minus front. Kemudian ini kita kasih warna yang ini, kita kasih warna yang agak gelap seperti ini ya, bagian dalam sini warnanya. Ini udah sama belum sih? Oh, belum.
sama ya, tidak sama. Ini kita ambil warna di sini ya, kemudian posisinya saya taruh di sini ya, yang bagian ini biru sama merah nih kita ubah untuk warnanya menjadi putih. Posisinya kita order ya, kita pindah ke belakang itu ya, ini saya grup ya, ini saya grup, Ctrl G, ini saya kecilkan aja ya, saya kecilkan, bisa ALT, saya duplicate lagi. Oke. Sudah, ini saya grup sekarang. Nah, kita pasang di sini. Oke. Oh, warnanya terlalu ini. Sebentar. Warnanya sama. Ctrl Shift G. Ctrl Shift G lagi. Baik. Saya perbesar dulu. Ini warnanya saya rubah. Agak gelap. Oke. Saya grup lagi. Tetap. Satu di sini, satu kancing ya, saya kecilkan. Nanti bisa diduplicate beberapa ya, bisa kita duplicate beberapa objeknya. Kita rubah untuk warnanya ya. Ini misalkan kita kasih warna hijau mungkin. Ya, seperti ini. Oke. Kira-kira untuk tutorial membuat kancing sederhana menggunakan fungsi dari pet feeder ya. Ada yang mau ditanyakan untuk fungsi dari pet feeder sama tutorialnya tadi? Silakan jika ada yang mau ditanyakan.
Ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita masuk ke sesi quiz ya. Kita masuk ke sesi quiz. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan pertama, eh, pada fungsi dari Pathfinder, tools yang digunakan untuk memotong, ya, tools yang digunakan untuk memotong bagian belakang objek. Sebutkan nama toolsnya. Siapa? Minus front bukan Pak? Ya, minus front. Ini Mas siapa? Eri Virgiawan. Oh iya, Erik Wirjawan. Mas Erik. Erik Wirjawan. Oke. Kemudian fungsi tools di Pathfinder yang digunakan untuk memotong objek yang paling depan. Boleh jawab dulu sih Pak? Boleh. Yang lain dulu. Apa? Yang lain dulu. Yang lain dulu. Ya. Ini masih cuma ada 4 orang nih. Cuma ada siapa, Mas? Putus Pak. Siapa ini Pak? Putus Pak. Nama putus Pak. Silakan. Yes. Jawab. Tools yang digunakan untuk memotong objek, di mana objek yang dipotong adalah objek yang posisinya di depan. Namanya Pak? Iyalah. Itu apa sih yang aku tunjuk aja ya Pak? Ya Pak. Ya. Ya Pak. Hah? Ya, silakan. Dari kiri nomor 2. Hah? Kiri nomor 2. Ini. Nah. Salah. Oh yang kanan. Oh yang kiri. Salah. Salah. Aduh. Salah, yes. Posisinya kalau minus front itu kan yang terpotong, ya, yang terpotong itu bagian belakang. Itu minus front. Jadi yang depan itu yang digunakan untuk memotong. Nah, sekarang kebalikannya, yang depan itu yang terpotong. Yang belakang yang digunakan untuk memotong. Yang belakang. Apa? Nggak ada yang tahu? Mas Firzi, mau jawab lagi? Back minus front Pak? Minus front, salah. Minus front kan tadi. Back. Oh iya, minus back. Ya, jadi minus back. Ya. Jadi lagi. Kemudian fungsi, ya. Fungsi dari intersect apa? Tools intersect. Hujan Pak. Hilangin tengah. Salah. Salah. Mengambil tengah-tengah dari dua objek Pak yang tertumbuk. Oke, Mas Dilan. Hujan Pak. Husein. Yes, Husein. Yasmin. Oke. Exclude sekarang. Fungsi dari tool exclude.
Ayo Yas, jawab Yas. Lupa. Lupa. Oke, yang lain? Yasmin lupa tuh. Exclude. Toolnya ini, toolnya. Tak lihat kan toolnya. Nih. Lihat bentuknya. Menghilangkan dua tumpukan dua objek Menghilangkan kalimatnya ditata yang rapi dulu. di tengah-tengahnya, yang tengah-tengahnya hilang. Di tengah-tengahnya. Nah, bahasanya gimana bahasanya? Ya, Menghilangkan kan ada dua objek yang tertumpuk ya. Pak. Nah, itu yang hilang tuh bagian tengahnya. Oh iya. Bagian Pertemuan dua antara objek yang tertumpuk. Ya, pertemuan antara dua objek itu ya yang dihilangkan ya. Oke, ini masih hujan lagi tadi ini. Oke, masih hujan lagi. Sekarang fungsi dari apa ya? Nih, divide. Bisa Yasmin. Masuk pertama kali soalnya. Oh, ya itu jadi 3 objek. Apa? Kalimatnya apa? Jadi 3 objek, tiba-tiba jadi 3 objek. Apa? Menjadikan objek tumpukan objek kedua objek itu Kalimatnya itu lain dulu Pak. Iya. Teknik gitu, jadi kayak ngambil tengah-tengah itu buat satu objek. Buat objek baru. Baik, jadi fungsinya untuk memotong memotong dua objek menjadi beberapa objek dari perpotongan dari dua objek itu ya, Yasmin. Ya. Satu lagi ada fungsi untuk apa ya? Jangan crop. Fungsi untuk cara cepat untuk menggandakan objek tadi. Tekniknya dengan apa? Teknik cara cepat untuk menggandakan objek. Duplikat. Ya, menduplikat. Kontrol D. Shortcut ya. Salah. Paling cepat tadi. Dengan teknik apa tadi? Waktu saya menerangkan tadi. Kalau Corel Draw digeser. ALT, Pak. Oke. Siapa ini? Husen. Iya, Pak. Husen. Oke, Husen lagi. Jadi dengan cara untuk menduplik dengan cara paling gampang ya. Objek digeser sambil menekan tombol ALT ya, digeser sambil tekan tombol ALT. Kalau di Corel Draw objek digeser kemudian klik kanan seperti itu ya. Baik, terus apa lagi ya pertanyaannya ya? Sebentar, pertanyaannya. Fungsi perbedaannya, perbedaan antara trim dengan minus front. Perbedaan fungsi trim sama minus front, dua-duanya sama untuk memotong, tapi perbedaannya apa? Jadi dua-duanya sama untuk memotong, di mana objek yang paling atas digunakan untuk memotong, objek yang bawah fungsinya menjadi yang dipotong. Perbedaannya apa? Kalau sekilas tadi memperhatikan fungsi minus front dan fungsi trim, perbedaannya. Kalau trim
objek yang di atas ikutan hilang juga nggak sih Pak? Tadi Enggak, balik. yang masih ada. Ah, Kalau apa? Kebalikannya? Warna. apanya, apanya yang warna? Sabar ya, sabar ya. Apanya yang warna, Yes? Apa perbedaannya tadi siapa Mas Ferry ya kayaknya Mas Firjiawan tadi. yang kalau trim kan dia kan kalau minus front kan dia yang bawah yang hilang, yang objek di atas kan masih ada. Oh, enggak tahu ya. Ah, Enggak, yang atas hilang. yang bawah Yang bawah masih ada terpotong. Kalau yang masih. kalau trim, Trim itu balikannya. berarti kasih. Yang apa? Yang buat motong itu dia hilang semua, Pak. Kamu jelasin ya, Pak. Kebalik. Jadi kalau kita menggunakan fungsi minus front, objek yang digunakan untuk memotong itu hilang, ya. Hilang. Objek yang untuk digunakan untuk memotong itu hilang dan posisi yang dipotong itu sudah terpotong, ya. Jadi cuman ada satu objek yang tersisa, yaitu yang objek yang dipotong. Kalau kita menggunakan minus front seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan trim, ya, menggunakan trim, yang terjadi adalah objek yang belakang itu terpotong, tetapi objek yang di depan yang digunakan untuk motong itu masih tersisa, ya, masih ada, ya, masih tampil seperti itu. Cuman posisinya masih tergroup, dua-duanya tergroup seperti itu. Ya, seperti itu. Baik. Untuk sesi kuisnya mungkin cukup sekian dulu. Untuk hari ini berarti udah lah kamu mau jawab dasar. Baik, untuk hari ini untuk sesi kuisnya itu dulu, ya. Tugasnya nanti membuat kancing baju tadi, ya, kancing baju tadi sederhana. Nanti saya kasih linknya untuk tutorialnya. Terus jangan lupa nanti komentar di YouTube sama absen di Siakat, ya. Terus untuk yang disiapkannya kok kadang nggak keluar komentarnya ya? Kolom komentar. Apa nunggu videonya diupload dulu? Oh, menunggu videonya diupload. Jadi sebelum saya upload ke Siakat nggak bisa komentar. Atau minggu kemarin Iya, Pak. Nggak ada videonya. Ada kan? Ada, Pak. Ada. Ada, cuman mungkin agak terlambat ya karena mungkin kalau dosen lain kan streaming, ya, ngajarnya streaming. Jadi kalau streaming itu begitu kita ngajar dia sudah masuk ke Siakat itu bisa dimasukkan secara langsung gitu. Tapi kalau ini saya harus karena nggak streaming, jadi nanti saya upload dulu di YouTube seperti itu. Streamingnya nggak saya langsungkan ke YouTube. Jadi nanti saya upload lagi ke YouTube. Baik, untuk hari ini sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih untuk Yasmin, Mas Firjiawan sama Mas Husen udah gabung di kelas online kita, ya. Jangan lupa ya tugasnya, ya. Untuk minggu depan nanti saya lihat dulu, ya. Begitu masuk nanti hasil tugasnya untuk membuat kancing baju diperlihatkan, ya. Nanti saya tambahkan poin untuk setiap tugasnya yang dikerjakan 20 poin. Untuk pertanyaan tadi yang bisa jawab saya kasihkan poinnya 5, ya, seperti itu. Jadi tiap minggu ada progress report dari tugasnya di pertemuan sebelumnya untuk membuat seperti itu. Baik, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.